Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wa bi'tisami bihabil matin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bunda, ayahanda yang saya muliakan, Mustafid yang saya banggakan, Qori yang saya banggakan pula. Ayat ini berbicara tentang konsekuensi di dalam bernegara. As-sariqu was-sariqatu ta'u aydihima. Ketika kita bernegara, maka di sana ada peraturan. Ada aturan dan juga ada konsekuensi hukuman ketika melanggar. Ayat ini memberikan tekanan kepada kita bahwa kalau kita sudah berkonsensus membentuk dalam satu bentuk yang bernama negara, di mana ada pemimpin, di sana juga ada rakyat, maka keduanya harus mengikat diri dalam peraturan. Taat peraturan, jauhi dari kesepakatan apa yang dilarang secara bersama. Dalam bernegara, Islam tidak banyak membicarakan bentuk negara yang sudah saya terangkan di awal. Terserah, barangkali mungkin republik atau monarki atau apapun. Tetapi agama meminta kepada kita dalam bernegara, ikuti aturan agama dan taat terhadap aturan agama. Termasuk di dalamnya ketika Al-Quran membicarakan bahwa ketika ada orang mencuri, maka hukumannya pada zaman itu adalah dipotong tangannya. Nah, negara harus menerjemahkan aturan agama ini. Bagaimana ketika ada orang mencuri pada zaman Rasulullah SAW dan ini diterjemahkan dalam persepsi masa-masa jahiliyah zaman dahulu dengan dipotong tangan, maka ketika ada orang yang hari ini bernegara, kemudian dia mencuri, kemudian dia korupsi, kemudian apapun, maka harus dihukum sesuai dengan aturan agama berdasarkan pada kompilasi kesepakatan dalam bernegara. Dalam menegakkan hukum, Rasulullah SAW begitu paten, Mas David. Masya Allah. Ya, apa patennya? Kata Rasul, andekan anak saya yang mencuri atau melanggar konsensus dalam bernegara, dia walaupun anak saya pasti akan saya potong tangannya. Laqata'tu yadah. Jadi bunda ayahanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita menyepakati diri. Mau kemana negara akan kita bawa. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah memberikan pesan kepada kita. Saat seorang pemimpin di masyarakat dan dia belum menjadi seorang pemimpin, maka dia memiliki mentor berperilaku laksana seorang pemimpin di mana dia mengayomi masyarakat. Tapi saat dia sudah menjadi pemimpin, dia terjun ke masyarakat, maka dia menanggalkan kepemimpinannya, dia menjadi masyarakat. Kenapa? Agama mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan disebutkan dalam Islam disebut dengan amir. Apa itu amir? Amir adalah orang yang memerintah dan orang yang diperintah. Pada saatnya dia bisa memerintah dan pada saatnya dia juga bisa diperintah. Hari ini mungkin ada presiden, ada anggota DPRD atau para menteri. Pada saat wewenangnya dia menjadi pemimpin, maka dia memerintah, maka rakyatnya taat sepanjang perintahnya baik. Tapi pada saat kemudian dia
menjadi pemimpin dan dia lahir dari seorang bunda, lahir dari seorang orang tua, di mana orang tuanya adalah rakyat. Ketika dia turun ke bawah, dia tanggalkan kepemimpinannya, dia merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala nyentil kepada siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ketika datang kepada Rasulullah ngomong, "Ya Rasul, saya ini kalau siangnya berbuat maksiat, malamnya langsung dapat ampun loh dari Tuhan." Sombong gak kira-kira? Sombong. Sombong gak kira-kira? Sombong. Kalau malamnya saya bermaksiat, paginya langsung Allah ampuni. Dan Muhammad, percaya enggak? Kami ini adalah anak-anak Tuhan. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusakum balillahi yuzakki may yasha wala yudlamuna qatila. Kata Allah, Muhammad, lihat itu. Ada orang yang ngaku menjadi pemimpin, ada orang yang merasa lebih hebat, dia merasa lebih suci, kemudian dia datang ke merasa lebih suci, padahal sucinya seseorang, bersihnya seseorang bukan karena dia, tapi karena Allah. Yang demikian jangan sampai engkau tertipu terhadap orang seperti ini. Nah, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin-pemimpin yang mampu dan mau merendahkan dirinya, kemudian merasakan apa yang dirasakan rakyatnya, kemudian dia berkata bahwa setiap yang dipimpinnya, setiap yang dilakukan adalah tanggung jawab. Betul? Bapak tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Apa yang tanggung jawabin? Nafkah, uang belanjaan, tanggung jawab setiap hari. Tuh. Ibu sebagai rakyatnya hukumnya wajib taat kepada suami. Tetapi ada tanggung jawab yang paling paripurna sebagai seorang pemimpin. Apa itu? Bertanggung jawab surga dan nerakanya yang dipimpin. Jadi ibu boleh butuh dengan suami uangnya. Boleh butuh warisannya, boleh butuh tanggung jawabnya. Tetapi yang paling paripurna kebutuhan yang luar biasa adalah bisakah dengan suami yang menjadi pemimpin menyelamatkan ibu dari siksaan api neraka. Kemudian suami akan ngomong, maaf ya Rob, ya Tuhan, itu istri saya bertanggung jawab terhadap dosa-dosanya. Para bunda-bunda, mensikapi negara nggak usah jauh-jauh. Karena ternyata Mas David, pemimpin kita ini kan lahir dari Ibu. ibu-ibu juga yang rakyat. Betul tidak? Betul. Betul? Lahir juga dari bapak-bapak yang rakyat. Sepanjang ayahnya baik, sepanjang bundanya baik, maka akan lahir pemimpin yang baik. Sepanjang ayahnya soleh, ibunya solehah, maka akan terjadi pemimpin yang soleh. Saya nggak nyebut soleh lagi. Iya. Ya apa ya? Ya. Yes. Nah, oleh karena itu saya tetap tekankan. Jadikan diri kita menjadi aset yang terbaik untuk bangsa ini. Pilih pemimpin karena faktor memang kita ingin menjadikan negara ini baik. Iya apa ya? Ya. Kalau Anda menganggap itu pemimpin baik dan penting buat kita, lakukan dengan baik. Bangun tengah malam, sujud, kemudian mintakan sama Allah, Rabb, tunjukkan kepada saya pemimpin yang baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Soleh Sofyan. Kita dapat ilmu ya Bu ya. Nah baik, silakan, ada yang mau bertanya? Silakan Ibu. Ya. Pak silakan. Ya, jangan pandang bulu Pak, silakan. Saya nggak enak pandang aja tadi. Ya, masa bulu dipandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sugeng dari Jawa Timur. Ya.
Saya menanyakan Pak, bagaimana kita setelah memilih pemimpin kita konsekuensi adalah itu pemimpin kita harus kita hargai. Tetapi dalam perjalanan ternyata pemimpin yang kita pilih dan kita taat itu tidak menjalankan bagaimana memimpin sesuai dengan syariah Islam. Wow. Nah, jadi apakah konsekuensi daripada pemimpin pribadi pemimpin sendiri yang tidak menjalankan sesuai dengan syariah Islam? Sebaliknya kita sebagai umatnya ya mungkin kita karena taat ya mungkin dalam hati aja kita mendoakan terus ya mudah-mudahan Allah mengingatkan dia. Amin. Baik. Itu aja Pak pertanyaan saya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Ustadz tidak menegakkan syariat Islam di dalam bernegara apa dalam kehidupan sendiri ini Pak? Oh dalam memimpin. Oke silakan. Ya, ketaatan kita pada pemimpin itu sudah menjadi bagian daripada aturan agama. Ketidaktaatan kita terhadap pemimpin itu adalah pengingkaran terhadap aturan agama. Sama dengan pemimpin, ketika pemimpin itu memimpin maka agama memberikan patokan kepada kita semuanya, pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Lalu bagaimana Ustadz kalau ada pemimpin yang kemudian tidak adil kan begitu? Iya. Betul? Tidak Amanah. Tidak amanah. Bapak Ibu, saat dia dilantik menjadi seorang pemimpin, di saat yang sama dia sedang berjanji teken tanda tangan perjanjian antara dirinya dengan yang dipimpin. Di saat yang sama ketika perjanjian itu terjadi, hakikatnya dia sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak orang yang dia pimpin, ketika dia zalim, maka sebanyak itu dosa tertanggung ada pada dirinya. Berapa juta manusia di Indonesia? 280 juta. Benar gak kira-kira Mas? Ya kurang lebih gitu. Kurang lebih begitu. Kalau KTP-nya nggak double. Kalau kemudian 280 juta manusia merasakan kezaliman, apa akibat apa yang dia lakukan, maka di saat yang sama maka dia akan mendapatkan dosa dari kezaliman yang dia lakukan. Allah. Sebaliknya, kata Rasul, ada manusia-manusia yang nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah dipayungi dengan payung yang adem. Kapan? Ketika kiamat datang. Siapa mereka? Pemimpin yang adil. Kenapa? Sekali dia pencet tombol berbuat baik, maka 280 juta manusia merasakan manfaat. Di saat yang sama kita akan mendapatkan kebaikan. Maka jangan risau dan jangan ragu, berdoalah tetap menjadi rakyat yang baik. Walaupun mungkin rakyat pemimpinnya ada zalim.